Untuk mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Semangat nomor 376. Ikuti saja Tuhan, satu dua tiga. Ikuti saja Tuhan, damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh rahmat-Mu. Aku ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dan Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita bacanya secara responsornya dan pada ayat ke-6 kita baca secara bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan makan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita bersama dulu. Terima kasih kepada Bapak, kami Bapak. Ya Allah, terima kasih kami telah dapat mengumpul dalam kelas ini dan sebentar kami akan memulai pembelajaran agama kami Bapak. Kiranya Kau menyertai dan memberkati perjalanan agama kami dari awal hingga pertengahan akhirnya nanti ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Kau memberikan ketabahan pada guru kami agar dapat mengajari kami dengan sabar ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Kamu juga membuka pintu pikiran kami agar dapat menerima pembelajaran dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi matikan dulu di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Baik, mengenal cita-cita, setiap orang pasti menginginkan masa depan yang cerah. Dan kesuksesan dunia pendidikan dan pekerjaan, mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi seringkali kita terbentur oleh berbagai kendala. Miss ingin bertanya, apa yang dimaksud yang Miss baca tadi terbentur oleh kendala? Kendala apa yang dimaksud? Siapa yang bisa menjawabnya? Siapa yang bisa menjawabnya? 1-2 orang saja memberikan contoh. Misalnya, Miss masuk kendalanya ini seperti ini. Saya punya cita-cita ini, tapi kendalanya ini. Ayo siapa? Berbeda pendapat sama orang tua. Berbeda pendapat bersama orang tua. Ada lagi? Ayo jawab. Dalam hal ekonomi. Hal ekonomi. Lalu ada lagi? Ada yang ingin menjawab? Abang yang di belakang ada? Ada yang sama? Oke, ada lagi jawaban yang lain? Ada? Atau hanya mereka berdua ini saja yang menjawab? Jangan malu-malu, Mister Buka. Oke, silakan Bang yang di belakang. Fisik, Miss. Fisik. Maksudnya dari fisik? Dan dia mau jadi Miss, tapi enggak mendukung fisiknya Miss. Tidak mendukung fisiknya. Oke. Mengenai cita-cita, cita-cita adalah suatu impian, suatu keinginan kita di masa depan. Miss yakin di sini pasti memiliki yang namanya cita-cita. Dan Miss harap jika kalian punya cita-cita, kalian harus apa yang harus kalian lakukan untuk menggapai cita-cita kalian itu? Berusaha, baru berdoa, baru keras, baru tekun, disiplin. Nah, apakah kalian sudah melakukannya itu sejak
Tidak. Apa alasannya kalian tidak mengatakan tidak? Malas, Miss. Malas. Lalu Tergantungan gadget. ketergantungan gadget. Lalu ada lagi yang ingin menjawab? Ayo silakan. Itu aja. Oke, berarti itu saja yang bisa kalian jawab. Nah, ada lagi tentang cita-cita pembelajaran kita ini. Kalau kita memiliki cita-cita atau keinginan sesuatu yang ingin kita capai, kita pasti perlu yang namanya motivasi. Baik itu motivasi dari orang tua kita, orang-orang terdekat kita, dan bahkan teman, sahabat. Bahkan harus ada yang namanya motivasi dalam diri. Kalau tidak ada motivasi dalam diri, sia-sia apa yang kamu cita-citakan. Dan mengenai motivasi yang ada di buku paket kalian di halaman 136 sampai 137. Oke, bisa kalian lihat di situ. Motivasi dari seseorang itu sangat perlu. Motivasi dari orang sekeliling kita sangat perlu. Dan yang sangat perlu dan benar-benar perlu yaitu motivasi dalam diri sendiri. Harus ada dorongan dalam diri sendiri. Saya mau jadi apa? Saya mau jadi ini. Bagaimana saya bisa menggapai hal tersebut? Saya harus begini. Dan harus konsisten dan komitmen pada diri sendiri. Misalnya saya mau masuk PTN ke sini. Bagaimana caranya biar saya bisa masuk ke situ? Dengan rajin belajar. Oke, kita lanjut slide kita. Slide yang berikutnya. Pentingnya manfaat atau memiliki cita-cita antara lain. Cita-cita dapat kita jadikan sebagai arah hidup yang terambil dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Cita-cita merupakan arah hidup dan tujuan kita untuk menjadikan masa depan kita lebih